Halo Agilation, kali ini gue akan review film Top Gun Maverick, film yang keren banget, dan film ini akan gue coba relate dengan teori-teori agile dan praktek-praktek agile. Yuk kita nonton dulu film adegan pertama yang keren, yaitu di mana si Tom Cruise datang ke hadapan semua murid-muridnya, dan kita coba dengar komen apa yang dia sampaikan. Good morning. The F-18 NATOPS contains everything they want you to know about your aircraft. I'm assuming you know the book inside and out. Damn right. Yeah, Damn straight. You got it. So does your enemy. And we're off. But what the enemy doesn't know is your limits. I intend to find them, test them, push beyond. Today we'll start with what you only think you know. You show me what you're made of. Oke, Agilation. Jadi ini adegannya simple banget ya, di mana si Tom Cruise memperkenalkan diri dan juga nunjukin buku mengenai pesawat yang akan piloti oleh pilot-pilot yang sangat handal lah di Amerika sana. Dan dia mengatakan bahwa buku ini adalah buku di mana semua pilot tuh harus kuasain, dan pilot-pilotnya pada ketawain dia gitu ya. Kenapa? Karena mereka udah tahu gitu. Tapi yang mungkin orang-orang nggak sadar bahwa musuhnya juga sudah menguasain mengenai buku itu. Dan sebagai leader, si Tom Cruise mencoba mempush kemampuan dari pilot-pilot itu kepada batas kemampuan dari mereka gitu. Dan ini akhirnya kita sadar bahwa yang namanya seorang expert itu bukan berdasarkan teori. Tapi expert itu orang yang memiliki experience. Karena kata expert berasal dari mana? Berasal dari experience. Banyak sekali kita bekerja, kita ngambil sertifikasi, kita kuliah, kita masih orientasi ke textbook. Apa yang ada di textbook itu berbeda dengan apa yang akan terjadi di lapangan. Jadi di dalam dunia agile mengatakan lebih banyak dieksekusi. Oleh karena itu, jangan lama-lama di planning. Kita harus lama dieksekusi. Kenapa? Karena dieksekusi itulah dunia nyatanya yang akan kita hadapi. Disitulah kita akan mendapatkan experience yang banyak ya dalam menerapkan ilmu-ilmu kita, entah ilmu itu agile atau ilmu-ilmu lainnya. Oke, Agilation. Berikutnya ini adegan yang paling keren di film Top Gun Maverick. Bagaimana si Tom Cruise mengambil alih dan menunjukkan bahwa misi yang diemban oleh pilot-pilot tersebut sebenarnya bisa dilakukan gitu. Nah, awalnya diragukan sih oleh orang-orang apakah nih misi ini bisa dikerjakan apa enggak gitu. Mungkin juga ada hubungan dengan film lainnya ya, Mission Impossible gitu. Kita tonton dulu ya yang Top Gun Maverick, adegan yang paling keren banget. Yuk. Sir, won't we be giving their planes time to intercept? Well, Lieutenant, you have a fighting chance against enemy aircraft. What are the odds of surviving a head-on collision with a mountain? You'll be attacking the target from a higher altitude, level with the north wall. It's going to be a little harder to keep your laser on target, but you will avoid the high G climb out. We'll be sitting ducks for enemy missiles. Who the hell is that? Maverick to range control. Entering Point Alpha. Confirm green range. Maverick, range control. Green range is confirmed. I don't see an event scheduled for you, sir. Well, I'm going anyway. Nice. Setting time to target, 2 minutes, 15 seconds. 2:15, that's impossible. File attack point. Mavericks inbound.
1. Bombs away! Bullseye! Holy shit! Damn. Oke, ya Agile Nation tadi adegan yang cukup panjang dan seru banget ya. Jadi mungkin beberapa hal yang bisa kita diskusikan terkait Agile ya. Yang pertama, Agilist itu suka banget dengan kalimat "that's impossible" gitu ya. Kenapa? Karena orang-orang yang bekerja secara Agile, punya Agile mindset itu tertantang untuk membuktikan bahwa nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Gitu. Salah satu nilai dari Scrum Framework adalah courage, di mana tim itu ketika dikasih tugas dari product owner, itu dia harus selalu men-challenge dirinya dalam satu sprint apakah ada hal yang lebih impossible dari sprint sebelumnya untuk dikerjakan. Dari situlah perusahaan-perusahaan seperti Google dan banyak startup company itu selalu melakukan hal yang luar biasa. Perusahaan yang bermain di zona nyaman, bekerja berdasarkan hanya peraturan dan kertas dengan business as usual-nya, itu akan gitu-gitu aja. Kalau kita mau melakukan atau menjadi orang atau perusahaan yang luar biasa, janganlah kita mengerjakan hal-hal yang biasa. Jadi kalau mau jadi luar biasa, kerjakanlah hal-hal yang luar biasa. Dan yang kedua, selain mengerjakan hal yang luar biasa, sebagai pemimpin si Tom Cruise ini, tidak sekedar hanya motivasi lah, hanya ngomong lah, dan lain sebagainya. Hal terpenting dari ini semua adalah dia membuktikan bahwa itu bisa. Jadi sebagai pemimpin, kita harus memiliki rasa lead by example. Kalau nyuruh orang lain bisa, ya tunjukkan lu juga bisa gitu. Tanpa lead by example Tom Cruise, mungkin timnya yang dia coba didik itu akan takut juga, kayak ini nggak mungkin nih mission ini bisa dikerjakan. Tapi si Tom Cruise membuktikannya, lead by example, gitu. Jadi nggak sekedar berkata-kata, karena berkata-kata itu hanya motivasi yang mungkin orang akan termotivasi, tapi nggak bertahan lama. Tapi kalau kita melihat sendiri, seeing is believing, bahwa yang dikerjakan ini impossible tapi bisa dibuktikan, itu yang membuat suatu tim itu akan selalu termotivasi, selalu lapar untuk mengerjakan hal-hal yang impossible. Ya, nah Agile Nation sekarang ada adegan yang ketiga yang keren banget. Itu adalah adegan yang menyusul setelah Tom Cruise tadi mengambil secara diam-diam pesawat dan mempraktekkan, menunjukkan kepada timnya bahwa ini misi bisa dikerjakan. Nah, sekarang kita coba tonton apa yang terjadi di kantor, gitu ya. Apa yang terjadi di dalam organisasinya. You have put me in a difficult position, Captain. On the one hand, you have demonstrated that this mission can be flown. Perhaps the only way it can be survived. On the other hand, you did it by stealing a multi-million-dollar military aircraft and flying it in such a manner that it may never be airworthy again. Iceman is no longer here to protect you. I have everything I need to have you court-martialed and dishonorably discharged. So what do? Risk the lives of my pilots and perhaps the success of this mission. Or risk my career by appointing you team leader. Sir, I think the Admiral's asking a rhetorical question, Captain. Oke. Ya, Agile Nation ini adegannya sederhana banget, tapi ada banyak arti ya di balik adegan ini. Yang pertama, apapun yang kita kerjakan memang akan ada pertanggungjawaban. Jadi ketika si Tom Cruise
secara diam-diam mengambil alih pesawat, menerbangkannya, ya harus ada yang dia pertanggungjawabkan, di mana ada risiko pesawatnya bisa hancur dan Tom Cruise bisa mati juga gitu. So, yang perlu kita ketahui dari ini semua adalah semakin tinggi risiko, semakin tinggi juga return-nya. Gitu. Tom Cruise tahu ini bisa dilakukan, tapi banyak yang hati-hati. Ya, siapa yang hati-hati ya tadi admiralnya gitu. So, lesson learn-nya apa sih? Lesson learn-nya adalah kalau kita bekerja secara agile, kalau kita mau menjadi perusahaan yang inovatif, ya kita harus ngambil risiko. Kalau di film risikonya sangat besar sekali ya, nyawa dan juga pesawat yang harganya mungkin ratusan miliar. Sekarang coba kita ingat-ingat balik ke kantor kita, balik ke tempat kerja kita. Mungkin kita ada beberapa inisiatif-inisiatif yang membutuhkan risiko tinggi. Tapi apakah risikonya seperti risiko Tom Cruise? Mungkin nggak segitunya juga. Oleh karena itu, kalau perusahaan mau inovatif, kalau perusahaan mau gesit, perusahaan mau bisa kompetitif di era VUCA ini, di era disrupsi ini, ya kita harus mau mengambil risiko. Nah, di Agile risikonya itu sebenarnya sangat termanage. Kenapa? Timeline-nya pendek. Jadi kalau dari risiko mau terjadi dikit, kita udah bisa ngambil ancang-ancang. Karena apa? Kita maunya fail fast. Perusahaan startup juga sama. Ya, mereka bakar duit 1 miliar 3 bulan. Ini risiko nih. Tapi ketika bakar duitnya berhasil, mereka tahu return yang mereka dapatkan bisa berpuluh-puluh kali lipat. Seperti Gojek sekarang menjadi perusahaan dekakorn yang valuasinya 10 miliar US dollar atau ya berapa tuh? 100 triliun US dollar. Kenapa? Karena mereka mau bakar duit, mau mengambil risiko. Dan mereka put itu menjadi suatu waktu yang aman. Gitu. Yang kedua adalah apa yang terjadi di lapangan sometimes berbeda dengan apa yang terjadi di balik meja. Oleh karena itu, sebagai pemimpin yang baik, kita harus tahu. Laporan, just laporan. Mungkin Tom Cruise akan dibawa ke pengadilan, diadili, mungkin dipecat juga. Tapi apakah doing the things right akan mengalahkan do the right things? Coba pikir-pikir deh, Agile Nation. Kita selama ini kerja terlalu banyak doing the things right. Benerin ngerjain checklist, KPI kita dan lain sebagainya. Tapi apakah yang kita kerjakan, checklist kita, deliverables kita akan memberikan impact yang benar? Sometimes apa yang ada di checklist itu nggak ada. Ya, sometimes untuk mendapatkan hasil kita harus bekerja di luar checklist tersebut. Nah, itulah exactly yang Tom Cruise lakukan. Dia merasa nggak cukup gue hanya ngajar-ngajar doang nih. Gue harus bekerja ngajarin di luar ini, di luar checklist ini. Do the right things, mengambil risiko. Risikonya ya tadi diungkapkan oleh atasannya, ya dia bisa-bisa dipecat gitu. So lesson learn-nya sekali lagi teman-teman, para Agile Nation, risiko harus bisa di-manage. Agile mendukung pengambilan risiko. Kenapa? Karena Agile ada fail fast-nya. Jadi ambil risiko secepat-cepatnya, belajar dari risiko. Dapatkan feedback secepat-cepatnya. Inilah yang membuat perusahaan-perusahaan seperti startup itu bisa menjadi perusahaan yang sangat besar, produk-produknya keren dan inovatif dibanding perusahaan-perusahaan yang memang bekerjanya, beroperasinya selalu di zona nyaman. Kenapa? Karena mengutamakan do the things right, bukan do the right things. Oke, itu aja mungkin Agile Nation movie reaction-nya dari film Top Gun Maverick, film yang sangat keren banget. Kita tunggu lagi ya di di seri berikutnya movie reaction apa yang akan kita bahas. Kalau ada ide, tulis di kolom komen di bawah ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi Agile Nation.